Oke, para pemirsa yang berbahagia, mari kita lanjutkan dengan cerita dari peristiwa itu. Tibalah kita harus melaksanakan ibadah sa'i. Jika Bapak Ibu telah memahami posisi sa'i yang asli itu kan agak menanjak. Tentu saya pun sudah berpikir tentang itu. Saya menawarkan sejak berangkat usai minum air jam-jam setelah usai tawaf itu menuju ke tempat sa'i. Akhirnya saya tawarkan kepada anak perempuan tersebut, Neng Desi, kalau bisa di tempat saya kita ibu dorong saja ya. Neng Desi tak usah memikirkan biaya dan sebagainya. Jemaah yang lain kita ini alhamdulillah siap membantu semuanya. Tapi tetap seperti di awal, tidak mau katanya Pak Haji, biarkan saya menemani dan berbarengan dengan ibu saya. Akhirnya deal seperti biasa waktu tawaf. Kami tinggalkan dan kita biarkan dia melaksanakan tawafnya dengan kesepakatan pada jemaah yang lain bahwa kita jika sudah usai melaksanakan secara bersama, kita yakin tidak pulang dulu ke hotel sebelum diyakini si anak yang membawa ibunya itu tuntas melaksanakan kegiatan ibadahnya. Berlalulah setelah kita usai dan melaksanakan tahallul dengan menggunting rambut di marwah, semuanya sudah usai. Saya mohon izin kembali kepada jemaah yang lain bahwa saya akan memastikan bahwa anak tersebut berjalan dan tidak ada apa-apa. Walaupun memang Mutawib tidak memberikan gambaran apapun kepada saya tentang perjalanan anak itu, karena saya suruh dia mengawasi terus di belakangnya. Begitu saya turun dari marwah untuk menuju sofa untuk mencari di mana posisi anak yang membawa ibunya itu, akhirnya macet tiba-tiba. Di tempat saya itu macet. Saya pikir terjadi kemacetan itu diakibatkan karena ada tim kebersihan masjid, dan memang itu sudah biasa. Jika ada tim kebersihan masjid dan itu menghalangi laju jemaah, akhirnya macet, itu sudah biasa. Saya pikir terlalu lama ini macet, kenapa? Kok jalannya pelan-pelan sekali, kita seperti tercegah. Saya mencoba menerobos dengan sekuat tenaga, malah diikuti ada beberapa jemaah yang lain yang ingin memastikan juga sama. Saya ikut menerobos, ternyata setelah dekat saya kaget luar biasa. Yang menghalangi itu ternyata anak perempuan usia 27 tahun menggendong ibunya. Luar biasa melihat itu, anak perempuan. Ibunya yang stroke itu digendong, bukan dipapah lagi. Entah jemaah dari mana pada saat itu melihat sosok anak tadi menggendong ibunya, terseok-seok ke kanan ke kiri. Saya tidak tahan, saya berteriak dari belakang, meminta jalan, ingin memburu anak tersebut. Ternyata jemaah yang lain itu tidak mau mendahuluinya. Padahal dia orang Arab, entah orang mana. Karena melihat anak tadi menggendong ibunya, anak perempuan terseok-seok kanan kiri. Sambil tidak karuan, kerudung yang kami bekali untuk ihram itu putih warnanya. Kelihatan jadi bercak-bercak merah semuanya di kerudung putih itu. Lalu saya berteriak dari belakang, menerobos yang macet tadi. Saya panggil langsung, Neng Desi, ke pinggir, ke pinggir. Karena takut yang lain terhalangi lajunya. Ternyata yang lain itu bukan merasa terhalangi, tapi karena haru ada seorang anak perempuan dari Indonesia ini menggendong-gendong ibunya sampai bercak darah tercurah ke kerudung putih yang kami bekalkan itu. Akhirnya dia ke kiri. Saya suruh istirahat. Saya agak tinggi, Neng, biar Pak Haji yang anggap ini ibu Pak Haji juga. Pak Haji yang gendong yang laki-laki. Neng tidak usah menggendong. Dia nangis. Enggak Pak Haji, ini ibu saya. Dia merangkulnya kuat-kuat. Ini ibu saya. Iya ibu Neng. Saya bilang juga ibu Neng. Pak Haji tidak akan merebut. Tapi ini lihat wajahmu itu.
Rupanya ibunya itu karena namanya stroke ya, berpikirnya kalau capek itu nggak seperti orang sehat. Dicakarnya wajah anaknya sampai membiru, keluar darah. Yang menciprati kerudungnya itu adalah dari wajahnya. Keringatnya peluh basah sekujur tubuhnya. Bayangkan perempuan menggendong. Saya dengan jemaah yang lain, malah yang lain nonton juga terhenti semuanya. Semua ikut menangis termasuk saya terseduh-seduh. Ya Allah, Neng, jangan begitu, saya bilang. Ini baru 3 putaran, coba 4 lagi. Untuk anak perempuan itu. Dia menolak menangis. Akhirnya apa yang dia katakan? Neng, sudah. Saya hampir merebutnya ibunya itu. Dia nangis sejadi-jadinya. Saya katakan, itu wajah. Apa kamu harus... Dia berteriak sambil menangis, sambil mendekap ibunya. Dan langsung suara itu seperti halilintar yang menyambar telinga saya waktu itu. Saya tidak tahan mengingat. Pak Haji, berikan saya anaknya ini kesempatan. Hanya ini saya punya kesempatan untuk berbuat baik pada orang tua. Saya tidak memiliki kesempatan lagi. Soal darah dan peluh keringat yang saya keluarkan ini tidak sebanding dengan darah yang ketika ibu saya mengeluarkan saya. Ya Allah. Jujur saya pada saat itu memarahi diri saya. Saya hafal hadis. Saya hafal ayat Al-Quran. Saya menalarnya. Saya menceramahkannya. Ternyata pelajaran yang terbaik ini di pinggir saya, di depan saya. Oleh sosok anak kecil perempuan yang ingin berbakti kepada orang tuanya. Saya tidak harus menghafal lagi tentang cerita Uwais Al-Qarni. Ternyata Allah memberikan pelajaran pada orang yang terdekat dengan saya. Serasa dipukul saya waktu itu. Dia memohon, izinkan Pak Haji. Gak punya kesempatan saya. Hanya ini satu-satunya kesempatan sebelum ibu saya tiada. Biarkanlah saya. Saya masih kuat, saya masih mampu. Sosok perempuan yang terseok-seok menggendong ibu. Kami semua pada saat itu entah berapa ribu orang di belakangnya tidak mau melangkahi anak itu mendahuluinya. Biarkan kami macet sampai terhalang subuh. Bayangkan kami memulai jam 10. Biasanya paling lambat jam 1 sudah selesai. Subuh aja belum selesai. Sampai tercegat oleh azan subuh. Dan baru bisa selesai 6:30 pagi. Dapat terbayangkan betapa lambatnya. Hanya menunggu anak itu yang terseok-seok menggendong ibunya. Di pundak, di punggungnya ibunya. Kemudian dia sendiri berdoa. Keringat ibunya bercucuran jatuh ke kepala anak itu. Mungkin itu yang diinginkan anaknya. Mungkin itu bentuk daripada Allah akan mengampuni anak itu. Karena peluh keringat ibunya jatuh di tubuh anaknya. Itulah doanya anak. Doa orang tua yang akan paling ikhlas disampaikan. Saya sampai bergetar. Saya hafal hadisnya. Tapi saya belum mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Saya hafal Rasulullah pernah bersabda, la yazji waladun walidah illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu wa ya'tiqah aw ayyakuna lahu dainan fayuqdihi aw ayyakuna lam yahujja wa lam ya'tamir fahajjahu wa atamarahu. Saya sering menyampaikan itu. Saya tahu hadisnya. Tidak dianggap dan tidak seimbang seorang anak berbuat baik pada orang tuanya kecuali jika anaknya menemukan orang tuanya itu jadi hamba sahaya, lalu ia membelinya dan langsung ia merdekakan. Dan itu tidak ada hari ini. Tidak ada orang tua yang jadi hamba sahaya. Au ayyakuna lahu dainan, atau orang tuanya terlilit utang sampai kebangetan beratnya ditanggung utangnya itu oleh orang tuanya. Fayubdihi, anaknya tampil, aku yang akan membayarnya. Orang tuanya dibebaskan, baru setara. Au yamna hujja walam ya'tamir, atau orang tuanya belum melaksanakan haji atau umroh. Fahajjahu wa atamarahu, dibawa orang tuanya itu dihajikan dan diumrohkan, baru setara kebaikan itu.
Kita yang banyak uang, kita yang banyak memiliki kesempatan, belum tentu mendapatkan pelajaran seperti ini. Malah orang tua yang sudah tua renta pun kita gengsi membawanya dihadirkan di hadapan orang banyak karena sudah tua rentanya. Sekejam itu kita lakukan pada orang tua sendiri. Saya ditegur oleh sebuah peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupan saya. Tidak hanya sampai di situ, ada hal-hal yang di luar nalar, saya sebut transendental. Kadang-kadang akal saya pun tidak bisa menembusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Tunggu cerita selanjutnya.